Perkenalkan, nama saya Olivia Desanti dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2021-05090. Di sini saya akan membahas makalah dengan judul Fakir Berbahasa Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini pertama latar belakangnya itu perkembangan bahasa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh bahasa lain, bahasa daerah ataupun bahasa asing. Pengaruh itu di sisi lain dapat juga mengganggu kaidah tata bahasa Indonesia sehingga menimbulkan ketidakdetektifan kalimat. Bahasa pada umumnya merupakan alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan menggunakan kata dan gerak yang dapat dipahami oleh masyarakat lainnya. Bahasa tidak dapat ditinggalkan oleh siapapun. Di mana ada manusia, di situ akan ada bahasa yang biasa digunakan oleh manusia tersebut. Namun di era modern ini, pengaruh bahasa asing sendiri sedikit demi sedikit menyebabkan dampak yang besar pada penguasaan bahasa Indonesia seseorang yang mana berpengaruh terhadap penggunaan kosakata dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga seringkali penggunaan bahasa tersebut menjadi tumpang tindih. Lalu yang kedua ada pembahasan. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia telah disetujui dan disepakati sebagai alat pemersatu bangsa. Namun hal ini justru berbanding terbalik dengan kondisi nyata yang ada di lingkungan masyarakat saat ini. Sehingga dengan perkembangan zaman yang semakin maju, penggunaan bahasa Indonesia dapat menjadi pengaruh dari bahasa asing yang masuk ke berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia. Masyarakat kita saat ini sangat gemar sekali untuk menggunakan bahasa yang bercampur dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ataupun mengganti kosakata yang sebenarnya di dalam KBBI itu ada namun tidak diketahui atau tidak digunakan di kehidupan sehari-hari, seperti kata gadget menurut KBBI yaitu gawai. Yang kedua ada kata selfie menurut KBBI yaitu swafoto. Lalu yang keempat di sini ada kata netizen atau internet citizen menurut KBBI yaitu warganet. Sehingga tanpa disadari penggunaan bahasa asing dinilai terlalu mendominasi dalam berbahasa di ruang publik. Namun, di kehidupan sehari-hari jika penggunaan bahasa asing yang berlebihan ini terus berlanjut, maka dapat membuat terkikisnya rasa kecintaan dan penggunaan dari bahasa Indonesia itu sendiri. Lalu slide ketiga ada fenomena penggunaan bahasa asing. Di era ini masih banyak yang menganggap bahwa bahasa asing lebih tinggi derajatnya daripada bahasa Indonesia. Bahkan seolah tidak tahu perkembangan bahasa Indonesia. Hal ini mengakibatkan munculnya fenomena terkait bahasa asing yang terjadi di kalangan muda Indonesia saat ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kalangan muda saat ini merasa malu dan kurang apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Yang kedua, kalangan muda saat ini memperlihatkan dengan dengan bangga kemahiran menggunakan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Yang ketiga, ada kalangan muda Indonesia saat ini merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena menguasai bahasa asing dengan fasih, walaupun penggunaan bahasa Indonesianya kurang sempurna. Yang keempat, kalangan muda Indonesia saat ini menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Yang keempat, ada pelajar Indonesia saat ini ketika ujian bisa dipastikan nilai mata pelajaran bahasa asingnya jauh lebih baik daripada bahasa Indonesia. Lalu slide selanjutnya ada dampak positif, yaitu yang pertama adanya adanya bahasa asing dari bahasa Inggris yang dapat menambah pemendaharaan bahasa Indonesia dengan adanya kata serapan. Dengan ini, bahasa Indonesia bisa semakin berkembang karena adanya tuntutan zaman atau era globalisasi. Kata serapan ini sendiri merupakan kata dalam bahasa asing yang telah diindonesiakan. Contoh kata serapan yang sering kita gunakan artis dalam bahasa Inggris atau artis dalam bahasa Indonesia. Jadi terlihat bahwa bahasa Indonesia akan semakin kaya dengan adanya kata-kata baru yang berasal dari bahasa asing. Lalu yang kedua, dampak positifnya yaitu bangsa Indonesia dapat bersaing secara global dalam penggunaan bahasa asing yaitu bahasa Inggris
secara internasional. Yang ketiga ada juga dampak positifnya, yaitu dari bahasa asing ini semakin banyak orang yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris, maka akan semakin cepat pula proses transfer ilmu pengetahuan menguntungkan dalam berbagai kegiatan pergaulan internasional, bisnis, sekolah, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada memperoleh dua atau lebih bahasa dengan baik melalui tahap perkembangan bahasa yang relatif sama, meskipun anak dapat mencapai tahapan-tahapan tersebut pada usia yang berbeda. Lalu slide selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang dampak negatif dari fakir berbahasa Indonesia. Yang pertama yaitu masyarakat Indonesia tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau lebih sering menggunakan bahasa Indonesia populer. Banyak masyarakat yang lebih bangga dan membangga-banggakan menggunakan bahasa negeri orang lain, atau malah mencampur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. Generasi muda cenderung untuk lebih menyukai sesuatu yang modern atau masuknya budaya-budaya asing, dan bahasanya tentu lebih menarik bagi sebagian besar generasi muda untuk dipelajari. Yang ketiga, ada bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa asing. Hal ini sering terjadi di masyarakat baik secara lisan maupun tulisan. Baik, di sini yang keempat ada dampak negatifnya yaitu memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Terbukti banyaknya kata serapan yang diserap oleh bahasa asing. Lalu slide selanjutnya, di sini ada kosakata asing yang sering digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, screenshot, atau bisa disebutnya itu tangkapan layar. Yang kedua ada laundry, kata lainnya itu dari bahasa Indonesianya penatu. Yang ketiga, blender atau pelumat, handphone atau ponsel. Lalu yang kelima ada upload atau unggah. Lalu selanjutnya ada server atau peladen. Yang selanjutnya lagi ada slide atau salin dia, copy paste atau salin tempel, selfie atau swafoto, typo atau salah ketik, gadget atau gawai, porter atau pramu antar. Lalu selanjutnya ada subscribe atau berlangganan, online atau daring disingkat dari dalam jaringan. Lalu selanjutnya offline atau luring, yaitu luar jaringan. Di sini slide selanjutnya yaitu kurangnya pemasaran dalam bahasa Indonesia. Di dunia pendidikan juga kurang tersedia ruang untuk penggunaan kosakata Indonesia dengan benar. Akan tetapi, pelaku industri seperti toko swalaya ataupun pengusaha daring cenderung menggunakan bahasa atau istilah asing. Lalu yang ketiga ada perkembangan teknologi juga menambah kosakata bahasa Indonesia, tetapi tidak dibarengi dengan penggunaan kata yang sering. Lalu yang keempat, sejatinya berbagai media sudah mulai menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk padanan bahasa asing yang sering digunakan. Lalu slide selanjutnya ada pola pikir yang salah dalam mempelajari bahasa. Yang pertama ada fakir berbahasa Indonesia, akibatnya itu dari kurangnya minat masyarakat, terutama kalangan anak muda untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang kedua, di sini tidak ada keinginan atau minat untuk tahu padanan bahasa Indonesia yang tepat dan minat baca masyarakat yang masih rendah. Lalu yang ketiga ada bangga memakai istilah bahasa asing yang mungkin bagi masyarakat akan dianggap lebih keren. Lalu yang terakhir ada sehingga di dalam komunikasi sering mencampur kosakata bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Lalu di sini ada yang terakhir yaitu saran. Saran yang pertama yaitu ubah pola pikir untuk mempelajari bahasa Indonesia lebih lanjut. Yang kedua, di sini sarannya yaitu tingkatkan minat membaca buku. Yang ketiga, yaitu media informasi dan pelaku industri diharapkan lebih sering menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang benar. Lalu yang keempat, dalam bidang pendidikan, pemerintah diharapkan memberi materi khusus mempelajari kosakata dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Sekian dari
presentasi makalah saya yang berjudul Fakir Berbahasa Indonesia. Selamat pagi.